Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan S1 Manajemen, mata kuliah Penganggaran Perusahaan kelas D ingin mempresentasikan mengenai materi biaya overhead pabrik dengan dosen pengampu Ibu Dahlia Pinem MM. Anggota kelompok kami yaitu Torik Ahmad Sofyan dengan NIM 117, Muhammad Abibahi dengan NIM 119, Raffi Ardian Lesmana dengan NIM 134, Muhammad Fakhri Suwandoyo dengan NIM 142, dan Satria Wicaksana dengan NIM 144. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian BOP, yang kedua yaitu sifat-sifat BOP, yang ketiga yaitu jenis biaya kategori BOP, yang keempat yaitu responsibility accounting system, yang kelima yaitu perhitungan BOP, yang keenam yaitu metode alokasi BOP, yang ketujuh yaitu menghitung HPP, dan yang kedelapan ada contoh soal. Oke, yang pertama itu pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang secara langsung tidak berkaitan dengan biaya produksi suatu barang atau jasa. Namun demikian, biaya overhead pabrik atau BOP memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap jalannya proses produksi oleh perusahaan karena BOP digunakan sebagai penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Biaya overhead pabrik pasti ada di semua perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faris Wandoyo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini merupakan anggaran yang sifatnya pasti, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya ini besarnya sama dari bulan ke bulan. Jumlah biaya ini tidak terpengaruh dengan kuantitas kegiatan apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Dan tentunya dalam proses pembuatannya memakai asumsi atau perkiraan. Misalnya periode waktu, kebijakan manajemen, dan lain-lain. Contoh dari biaya tetap adalah gaji, pajak kekayaan, biaya cukai, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya ini merupakan biaya yang sifatnya tidak pasti berdasarkan perubahan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, namun per unitnya tetap sama. Semakin bertambahnya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin bertambah juga biaya yang digunakan dan begitu pun sebaliknya. Biaya ini yang termasuk dalam biaya ini yaitu anggaran bahan mentah langsung, anggaran tenaga kerja langsung, biaya distribusi produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya ini merupakan biaya hasil pencampuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya pada biaya ini sifatnya berubah-ubah, namun perubahannya tidak berdasar kepada banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga biaya ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya yang termasuk ke dalam biaya ini adalah anggaran kerja tak langsung, anggaran bahan mentah tak langsung, anggaran peralatan, anggaran pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis biaya-biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya penolong atau indirect material. Biaya ini adalah material yang bukan termasuk bagian dari produk siap pakai atau material yang masih masuk bagian dari produk jadi, tapi memiliki nilai yang terbilang rendah daripada biaya produk. Misalnya di toko dikatakan media meliputi perekat, tinta flexing, dan tinta mesin tip. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Kemudian tidak langsung mencakup pekerja pabrik yang tidak bisa mengklaim upah secara langsung untuk barang atau pekerjaan tertentu. Biaya pekerja tidak langsung meliputi upah, tunjangan, dan biaya sosial yang timbul dalam pekerja tidak langsung. Yang termasuk tenaga kerja tidak langsung yaitu yang pertama pegawai yang bekerja di unit pendukung seperti pembangkit listrik, tenaga uap, bengkel, dan gudang. Yang kedua, beberapa pegawai yang ditempatkan di divisi produksi, seperti kepala divisi produksi, manajer pabrik, dan kepala proyek. Yang ketiga ada biaya reparasi atau pemeliharaan. Biaya ini berupa peralatan, biaya perawatan impor untuk pembelian suatu perusahaan, serta perbaikan dan perawatan gedung, struktur, pabrik, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan laboratorium, dan peralatan tetap lainnya, aset yang digunakan dalam bisnis. Yang keempat, ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Keluaran yang termasuk pada biaya ini yaitu penyusunan gedung pabrik, bangunan, mesin dan peralatan laboratorium, peralatan tenaga kerja, dan aset tetap lainnya yang digunakan di gedung. Yang kelima, ada biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya waktu. Pengeluaran dalam biaya ini mencakup asuransi konstruksi dan lokasi konstruksi,
asuransi mesin dan peralatan, asuransi kendaraan, asuransi cedera dan depresiasi karyawan, dan kegagalan pengujian. Dan yang terakhir ada BOP lain yang secara langsung membutuhkan pengeluaran uang tunai. Biaya ini meliputi anggaran perbaikan yang dikendalikan oleh pihak ketiga, seperti anggaran listrik PLN dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Responsibility Accounting System atau sistem akuntansi pertanggungjawaban. Next. Pelaksanaan anggaran yang komprehensif memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting System, atau kerap dikenal dengan prinsip biaya departemen langsung atau Direct Departmental Cost. Setiap pusat tanggung jawab memiliki tanggung jawab dan sumber daya masing-masing. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan suatu subunit perusahaan dan berada di bawah kendali seorang manajer. Dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi, seorang manajer yang memimpin suatu pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah subunitnya telah mencapai sasaran secara efektif dan telah menggunakan sumber-sumber secara efisien. Atas dasar prinsip inilah dikenal dengan adanya pembagian struktur organisasi menjadi departemen produksi dan departemen jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. Yang pertama ada departemen produksi atau producing department. Departemen ini merupakan departemen di dalam pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi. BOP yang terjadi di departemen produksi dikenal sebagai BOP langsung. Lalu yang kedua ada service department atau departemen layanan, merupakan departemen di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen jasa ini mungkin sebagian dan jasa yang disediakan digunakan sendiri. Dengan demikian, BOP yang terjadi di departemen jasa ini lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung. Next. Lalu yang selanjutnya ada penghitungan biaya overhead pabrik. Penghitungan BOP sangat diperlukan untuk menentukan HPP suatu perusahaan. Berdasarkan kepada penetapan biaya BOP setiap bidang sehingga tarif BOP dapat didapatkan dengan BOP dibagi anggaran dengan tingkat aktivitas sebagai bidang perhitungan tersebut ditentukan dalam 3 tahap berikut. Yang pertama ada menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Antara lain, yang pertama yaitu kapasitas praktis, di mana untuk menentukan besarnya kapasitas praktis, terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas teoritis, yakni volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Lalu yang kedua ada kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Next. Yang kedua yaitu memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Setelah anggaran BOP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dalam pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitungan, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran BOP, karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. Beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain satuan produk, biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan jam mesin. Lalu yang ketiga ada menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Jumlah BOP dianggarkan sama dengan tarif BOP ditambah tingkat kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode alokasi biaya overhead pabrik. Yang pertama ada direct allocation method atau metode pengalokasian secara langsung. Pada metode ini, BOP divisi jasa dialokasikan kepada tiap divisi produksi yang menggunakannya. Metode alokasi secara langsung biasanya dipakai bila layanan yang diberikan oleh divisi jasa hanya dimanfaatkan oleh divisi produksi dan tidak ada divisi lainnya yang menggunakan jasa tersebut.
dalam kurung atau divisi jasa tidak menggunakan jasanya. Yang selanjutnya ada step method. Pada metode ini dinamakan juga metode pengalokasian secara bertahap. Metode ini dapat dilakukan bila jasa yang dihasilkan departemen jasa bukan dinikmati oleh satu divisi produksinya saja, akan tetapi digunakan juga oleh divisi jasa yang lainnya. Yang selanjutnya ada metode pengalokasian timbal balik. Pada metode ini, anggaran divisi pembantu akan dialokasikan kepada divisi pembantu yang lainnya, dan kemudian akan diserahkan kepada divisi produksi selanjutnya. Nah, salah satu metode yang bisa dipakai untuk mengalokasian BOP pada layanan bila hal itu terjadi adalah bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode aljabar. Metode ini, BOP muncul pada tiap-tiap bagian jasa yang dikemukakan dalam rumus sebagai berikut. X sama dengan A1 tambah B1, Y. Y sama dengan A2 tambah B2, X. Z sama dengan A3 tambah B3, Z, dan seterusnya. Dengan keterangan, X adalah jumlah BOP bagian jasa X telah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y. Dan Y adalah jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. A1 merupakan bagian jasa X sebelum alokasi. A2 merupakan BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. B1 merupakan persentase penggunaan jasa bagian Y oleh bagian X. Sedangkan B2 merupakan persentase penggunaan jasa bagian X oleh bagian Y. Selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengalokasian bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan secara umum sebagai berikut. Taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik, taksiran biaya produksi. Selanjutnya. Selanjutnya ada kegunaan data-data HPP untuk menghitung yang berguna pada manajemen. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produk. Yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan. Ya, dan yang terakhir menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Torek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal biaya overhead pabrik. Yaitu yang pertama, soal pertama. Sebuah bangunan digunakan bersamaan oleh pabrik, bagian administrasi pemasaran, dan bagian administrasi penjualan. Luas gedung sebesar 2.000 meter persegi yang kegunaannya dibagi sebagai berikut. Pabrik sebesar 1.000 meter persegi, pemasaran 500 meter persegi, penjualan 500 meter persegi, sehingga total 2.000 meter persegi. Biaya depresiasi per tahun sebesar 10 juta rupiah. Berapa besarnya biaya overhead pabrik atau BOP yang berasal dari biaya depresiasi tersebut? Jawabannya ialah BOP sama dengan 1.000 dibagi 2.000 dikali 10 juta rupiah, sehingga menghasilkan 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, kali ini soal kedua. Biaya overhead pabrik tahun 2017 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa sebesar 65 juta. Dengan rincian sebagai berikut. A itu BOP Departemen Produksi. Departemen Produksi 1 sebesar 30 juta rupiah, kemudian Departemen Produksi 2 sebesar 20 juta rupiah, totalnya 50 juta. Kemudian BOP Departemen Jasa A itu sebesar 5 juta, jasa B itu 6 juta, dan jasa C 4 juta rupiah, sehingga totalnya 15 juta rupiah. Kemudian pengguna jasa ada dua, itu pemberian jasa, kemudian ada juga pemakaian jasa, seperti yang ada di layar presentasi kali ini. Kemudian juga ada jumlah produksi sebesar 5.000 unit. Berapa besarnya tarif BOP Departemen Produksi? Jawabannya, perhitungan tarif BOP Departemen Produksi 1 dan Produksi 2 sebagai berikut. Yang ada di layar presentasi kali ini. Kemudian selanjutnya akan ada penjelasan. Penjelasannya ini alokasi yang pertama itu alokasi dari jasa A ke jasa B itu sebesar 500.000, kemudian dari jasa A ke jasa C sebesar 750.000,
Kemudian jasa A ke produksi 1 sebesar 1.500.000, ke produksi 2 sebesar 2.250.000. Kemudian jasa B ke jasa C itu 1.300.000, jasa B ke produksi 1 1.950.000, kemudian jasa B ke produksi 2 itu 3.250.000. Kemudian jasa C ke produksi 1 itu 3.630.000, kemudian jasa C ke produksi 2 itu 2.420.000. Kemudian BOP Departemen Produksi setelah alokasi produksi 1 itu 37.080.000, kemudian produksi 2 itu 27.920.000 yang hasilnya sebesar 65 juta rupiah. Kemudian tarif BOP Departemen Produksi sama dengan BOP dibagi jumlah produksi. Produksi 1 itu 37.080.000 dibagi 5.000 yang menghasilkan 7.416. Kemudian produksi 2-nya itu 27.920.000 dibagi 5.000 yang hasilnya 558. Kemudian selanjutnya, sekian presentasi mengenai biaya overhead pabrik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.